Hadis ini menjelaskan bahwasanya hamba Allah, manusia, siapapun, termasuk juga jin, para malaikat, semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tingkat keibadahnya, maka itulah dekatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil qiyamah. Derajat kita nanti apakah tinggi atau rendah, kedekatan kita nanti kepada Allah atau kejauhan kita, jauh dan dekatnya kita tergantung daripada nilai ibadah yang kita lakukan tatkala kita hidup di muka bumi ini. Maka orang yang paling hebat, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak ada lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau yang paling pintar ibadah, paling bagus kualitas ibadahnya, paling baik caranya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dalam doa supaya ibadah kita tetap baik. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk beribadah dengan ibadah yang baik. Rasulullah mengajarkan doa mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini sunnat dibaca setiap kali selesai solat 3 kali. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Barang siapa yang membacanya 3 kali setiap kali selesai solat, maka dia akan mendapat cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena doa ini diajarkan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Mu'az bin Jabal. Sayyiduna Mu'az bin Jabal sebelum mendengarkan hadis ini, Rasulullah mengatakan, Ya Mu'az, inni uhibbuka. Wahai Mu'az, sesungguhnya saya mencintaimu. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, Faqul fi kulli duburi salatika. Ucapkanlah, katakanlah di setiap kali selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hambamu ini untuk zikir kepadamu, untuk selalu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, dan bantulah hambamu ini supaya beribadah dengan baik. Siapa yang membaca doa ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Mu'az, maka dia akan mendapat cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Jadi hadirin yang berbahagia, yang membuat orang jauh atau dekatnya kelak di yaumil qiyamah di sisi Allah tergantung nilai ibadahnya. Untuk itu hamba yang pintar, hamba yang betul-betul paham, dia akan beribadah dengan ibadah-ibadah yang paling baik. Dia akan juga melaksanakan ibadah, dia akan melaksanakan ibadah tersebut dengan sebaik mungkin. Maka yang paling baik, paling tinggi posisinya, kedudukannya kelak di yaumil qiyamah tidak ada lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah beliau paling baik, kualitas ibadah beliau juga paling baik, dan itu akan ditularkan, akan diturunkan turun-temurun kepada umatnya. Maka salah satu ibadah yang sangat berkualitas, sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah puasa. Bila kita benar-benar ibadah, melaksanakan ibadah puasa ini sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga akan menjadi hamba yang punya derajat tinggi kelak di yaumil qiyamah. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tarhib, memberikan targhib, memberikan semangat, targhib kepada umatnya. Di dalam sebuah hadis dari Sayyidina Abu Hurairah, riwayat daripada Imam Abu Ya'la dan Imam At-Tabrani, Rasulullah mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
law anna rajulan sama yawman tatawwu'an thumma u'tiya mil'al ardi dhahaban lam yastawfi thawabahu duna yawmal qiyamah. Rawahu Abu Ya'la wa Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya ada seseorang berpuasa dengan puasa sunat sehari saja, kalau seandainya seseorang berpuasa sunat sehari saja, lalu puasa sunat itu akan dibalas oleh Allah dengan emas permata penuh dunia ini, maka pahalanya belum cukup, kecuali nanti hanya cukup di hari kiamat saja. Artinya puasanya tidak mungkin bisa kuat dunia ini menampung jumlah pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal puasa sunat hanya sehari. Ini menunjukkan bahwasanya puasa itu sangat tinggi kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalaupun kita berpuasa sehari saja puasa sunat, kalau seandainya dibalas di dunia, maka dengan emas permata dunia ini tidak akan cukup untuk menaruh emas permata tersebut, kecuali hanya baru bisa pahala itu diterima dan kuat nanti kita terima mencukupi hanya nanti di yaumil qiyamah.